Jadi kedatangan kami ke Polres Depok ini, yang pertama kami ingin menghadiri panggilan klarifikasi terkait dengan laporan Haji Faisal terhadap klien kami Tiara Marlen. Jadi hari ini kami ingin menunjukkan bahwa kami adalah warga negara yang mentaati peraturan dan undang-undang, ya, peraturan hukum dan undang-undang. Artinya di sini kami datang dengan segala kerendahan, ya. Kami memohon juga kepada pihak Polres tentang keberatan-keberatan yang kami telah ajukan di Polda Metro Jaya pada saat EW dan KH melaporkan klien kami dengan pasal-pasal, ya, yang sama. Keberatan kami itu kami tuangkan dalam surat permohonan perlindungan hukum dengan pasal-pasal yang kami telah tuangkan. Kenapa kami melakukan itu? Karena laporan yang dilakukan oleh kubu mereka, ya, ini terkesan cacat formil atau cacat hukum. Kenapa? Karena dalam satu STTLP, ya, ya, surat tanda terima laporan polisi itu dimasukkan dua pasal yang berbeda, ya, kewenangannya. Yang satu pasal-pasal 30-13 yang termasuk dalam kriminal umum, yang satu lagi pasal 27-28 termasuk dalam pasal-pasal yang ada di kriminal khusus. Artinya sesuai dengan pasal 63 KUHP bahwa setiap pidana atau perkara pidana yang sedang berjalan bersama dengan pidana khusus yang sedang berjalan bersama dengan pidana umum, ini harus dikedepankan pidana khususnya. Maka kalau itu dicampur, ini akan menjadi ambigu, ya, pemahaman yang ambigu tentang proses mekanisme administrasi hukum pidana. Aku kuasa hukum dari Tiara Marlen meminta pada pihak Polres Depok agar menjawab dulu surat permohonan perlindungan kami itu mau kemana. Karena surat klarifikasi ini pemanggilannya waktu di Polda itu dari kok suratnya kriminal umum, ya. Di Polres juga sama seperti itu, digabung juga kriminal khusus dan kriminal umum. Namun alhamdulillahnya pihak kepolisian sekarang ini sudah makin profesional gitu. Makanya kami terima kasih banget dengan Polres Depok, ya, khususnya Kapolres dengan di Reskrimsus, ya, khususnya di Reskrim, ya, Kasat Serse, ya, Kasat Serse. Kami terima kasih banget di Polres Depok ini. Kami dianggap sebagai mitra, ya, karena penyambutannya baik banget, santun banget, dan sekarang ini Polri, ya, ramah banget, dan Polri sekarang lebih humanis. Makanya kami bangga mempunyai Polri, ya, saat ini karena kerjanya makin profesional dan proporsional. Dan akhirnya ada 3 pertanyaan yang ditanyakan kepada klien kami jawab, ya, Tiara Marlen menjawab, dan kami keberatan untuk diperiksa. Dan kami kami meminta pihak kepolisian agar mengembalikan lagi surat STTLP-nya kepada pihak Haji Faisal atau pengacaranya untuk mengkaji ulang lagi mau kemana arah hukumnya. Kalau mau fight dengan saya di kriminal umum, ya, dari awalnya, ya, dari mulai P1-nya harus ditentukan. Gitu loh, surat laporannya pasal apa? Pasal 30-11, ya. Tapi kalau mau fight dengan saya di kriminal khusus, ya, pasal-pasal yang kriminal khusus dimasukkan, pasal-pasal termasuk dalam undang-undang kriminal khusus, ya, undang-undang pidana yang khusus. Ada 3 pertanyaan, terus kita juga nanya video mana, ya, gitu, yang dilaporkan ternyata, ya, video yang sama gitu, yang sama waktu di Polda Metro Jaya juga gitu, yang itu. Dari sini aja tadi sih ada senyum-senyum gitu. Dan kami sudah bantah itu bahwa video-video itu yang menyatakan bahwa mungkin anak di luar nikah atau pernikahan siri dan lain-lain itu bukan hinaan, karena dari pihak Dodi sendiri sudah mengakui, gitu loh, baik di fakta persidangan maupun di luar persidangan dia sudah mengakui. Di media sosial pun sudah banyak beredar video beliau bahwa menyatakan itu, dan bahkan almarhum Bibi pun pernah berbicara bahwa mereka juga nikah sirih duluan, ya, atau hamil duluan, gitu, ya, ada videonya itu. Jadi bahasa-bahasa seperti itu udah sumir. Dan pesan saya beberapa kali kepada pihak kepolisian agar tidak menerima lagi laporan-laporan mereka ini yang nggak ngerti hukum. Kenapa? Jangan menerima lagi karena ini ada pasal, ya, pasal-pasal yang dituangkan dalam atau perma, ya, peraturan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 1956 yang menyatakan bahwa setiap perkara yang sama yang sedang berjalan kasus perdatanya di pengadilan, maka penyidik wajib menangguhkan proses pidananya. Artinya tunggu dulu keputusan perdata ini sampai ingkrah di pengadilan perdata, gitu loh. Kalau ini belum diputus, maka ini akan menjadi bola liar. Terus-terusan akan menjadi menjadikan ini suasananya jadi makin kacau, sehingga orang kayak Tiara Marlen, hak dia untuk menanggapi satu peristiwa hukum ini juga jadi dikebiri, karena kan dilarang untuk menanggapi begini-gini. Akhirnya timbul saling ejek, saling ini. Padahal Tiara Marlen juga adalah bagian daripada korban. Kenapa? Dia juga diejek sebelumnya, diejek mati-matian juga oleh pihak sana, bahkan difitnah, bahkan bukti-bukti juga kami sudah pegang untuk melapor balik.
udah janjian kok sama Pak Hajinya, kita baik kok, disambut dengan baik juga sama Pak Hajinya gitu. Tapi ya setelah ada orang itu yang datang atau udah 1 jam di situ, kita nggak tahu ada pihak ketiga lah yang mengadu domba antara Pak Haji dengan Pak Tiara Marlen. Pak Haji tuh baik, Kompor-kompor. aku baik kok disambut sama Pak Haji, kan ada tuh aku yang videonya dikit ya, ada tuh. Dan kita pun di situ kan difitnah, memvideokan seluruh rumah ya, itu semuanya bohong, enggak lah. Cuman kita yang video pas lagi sama meluk Gala kan saking senengnya kita untuk membuktikan, untuk dipasang di Instagram gitu, karena kan banyak netizen yang minta tolong buktikan kalau emang benar mau ke rumahnya Pak Haji Faisal gitu, karena kita kan udah ngundang Pak Dodi kan. Nah akhirnya kita di situ diomongin udah pokoknya semua nggak bener deh. Karena bisa dikatakan dengan banyaknya kasus ini kan menyangkut sudah lama sekali gitu. Betul. Hampir 6 bulanan. Iya. Menurut Tasya Marlen sendiri itu kenapa sih gitu kan? Atau memang udahlah capek gitu kan? Atau mungkin memang ya udah berjalan ini apa seperti apa? Iya, makanya aku bilang ini maunya apa sih gitu kan? Sebenarnya ini yang bikin ricu itu emang antek-anteknya gitu loh. Sebenarnya bukan Pak Haji loh ini. Tapi aku juga sama Pak Haji, ya kenapa sih Pak Haji nggak punya prinsip sendiri gitu. Misal kalau ada orang yang Pak Haji begini-begini misalkan, jangan diikuti, nggak usah kalau pengen masalah cepat selesai gitu loh. Kalau seperti gini udah terus terbawa arus. Iya, jadi kayak terbawa arus gitu. Makanya nggak akan kami laporkan itu ya pihak ketiga. Jadi nggak bakalan beres-beres. Aku sebenarnya baik banget loh, komunikasi sama Pak Haji baik banget gitu. Cuman ya mungkin nggak tahu deh, udah seperti ini udah kita jalanin aja gitu. Karena emang saya nggak ada tujuan untuk apalagi jahat memfitnah apa ini. Kalau kita mau niat jahat ngapain sih kita donasi, walaupun tidak seberapa donasi saya untuk Gala ya gitu, tapi itu kan udah niat baik saya gitu loh. Dan mereka pun menerima, padahal setelah maki-maki saya loh itu masih diterima gitu loh. Coba kalau orang lain ya, kalau misalnya kita mau donasi gitu, kita udah dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk, disuruh minta maaf di situ. Kalau kita nggak niat ibadah ke rumah situ gitu, nggak bakalan jadi tuh ngasih duit. Tapi saya tetap kok dikasih, bener nggak? Terima Di situ malah nggak boleh foto waktu ngasih, ngapain? Foto-foto kata kayak orang mau pamer. Tapi orang lain kok bisa, kenapa saya nggak bisa? Karena alasannya karena saya udah ngundang Dodi kan. Jadi mereka tuh dikira aku bermuka dua, dikiranya disuruh Dodi kucuk-kucuk, padahal enggak. Namanya kita bikin podcast berarti kita harus ngundang. Bukan maksudnya kedua belah pihak gitu loh Teh. Iya, biar enggak berimbang. Nah, biar imbang, karena itu saya permintaan dari netizen juga. Gitu ya. Akhirnya setelah terjadi seperti ini, ya udah kita minta maaf udah loh. Udah 2 bulan, 3 bulan minta maaf ya. Udah loh itu. Saya udah minta maaf sampai aku nangis-nangis, dan aku lagi nangis-nangis ternyata dicolong video aku di situ. Dan dia sebarkan itu tujuannya apa coba? Tapi yang menyebarkan pihak ketiga ya? Yang ketiga. Ya, yang menyebarkan. Maksudnya pihak ketiga itu keluarga? Bukan. Cuman aku kalau udah ditunjuk-tunjuk kan sama anaknya itu, udah ditunjuk-tunjuk ya di situ kan kita bertamu kan dengan baik ke situ, dengan sopan, nggak datang kucuk-kucuk videoin seluruh, enggak dong. Kita baik, kita juga punya inilah gitu, nggak mungkin gitu. Dan katanya kan lagi ngobrol di videoin, enggak lah kita juga. Kalau nggak ada persetujuan dari Pak Haji Faisal, kita tidak seenaknya seperti itu juga. Cuman aku emang videoin yang lagi salaman sama meluk Gala itu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.